Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton. 2 tahun 7 bulan baru dapat ini job. Ya Dapat karena nggak umum, Franky. Ini kan kenapa saya nanya? Karena gini, dulu tuh namanya fisioterapi tuh orang perawat biasanya, perawat fisioterapi. Begitu dia di spesialis, saya bisa membayangkan betapa susahnya seorang spesialis rehab medik tuh untuk nyari kerja. Karena dia bilang, loh kita nggak perlu itu, kita udah ada gitu loh. Iya, Ya betul. kan? Jadi fisioterapis itu ada akademi fisioterapi. Ya, jadi SMA lulus terus kemudian terima. Tapi sekarang ada yang sudah D4, ada yang bahkan S1 dan seterusnya. Nah, pada waktu itu banyak rumah sakit juga belum ada dokter spesialis rehabilitasi mediknya. Tetapi ya katakanlah pimpinan itu, waduh kita belum butuh nih untuk pengembangan dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ya syukur sudah banyak. Bahkan dicari lah gitu ya. Siang kepada penonton X Undercover. Ini kebetulan saya hari ini kedatangan tamu. Dr. Jaya punya kembaran, ya. Namanya Dr. Viko. Beliau adalah seorang spesialis di bidang kedokteran. Nah, ada yang lucu nih. Zaman dulu katanya itu dia punya nama singkatannya spesialis RM, rumah makan. Sekarang Plesetannya begitu. sekarang jadi SPKFR. Betul. Nah, jadi karena ini kembarannya Dr. Jaya, nanti ada satu game tebak cari 10 persamaan atau 10 perbedaan antara Dr. Viko sama Dr. Jaya, tapi harus dibayangin dua-duanya disusutin, yang satu Dr. Viko susutin badannya agak sedikit kecil, terus Dr. Jaya dipotong kumisnya. Perbedaannya di mana? Oke, selamat siang nih Dr. Viko. Selamat siang, Franky. Tapi nggak salah ya Dr. Viko-nya. Nah, ini Betul. Dr. Viko, nama panjangnya Dr. Viko apa nih? Banyak banget nih sekarang Dr. Viko nih. Viko Lee Bing Huat. Oh, jadi Viko Lee Bing Huat. Ya. Ya, karena Viko itu sampai kalau kita ke supermarket ada minyak goreng juga namanya minyak goreng Viko. Nah, saya pernah ke Palembang ya, ada tempat jual pempek, Viko. Saya sampai, saya bilang sampai pas makan di sana, saya bilang, ini berdiri tahun berapa? Wah, berarti saya duluan ini. Mesti bayar royalti. Ya, Dok, ya? Nah, satu lagi dia orang yang beruntung, Franky. Nah, sekarang Kenapa tahu nggak beruntung? Dia bisa masuk LBH itu tanpa sarjana hukum. Lee Bing Huat disingkat LBH. Nah, ini karena Dr. Jaya hari ini juga tetap hadir karena istilahnya saya kalau masalah kedokteran tuh saya nggak bisa ngomong. Mau nanya apa segala macam. Kalau nanya saya kebanyakan nanya yang di luar topik katanya dok. Karena kalau saya nanya yang di dalam topik ya percuma Dr. Jaya nanti jelasinnya apa kalau saya nanya itu. Oke, dok, silakan dokter sapa dulu dong teman karib dokter nih. Ya. Selamat siang, Viko. Selamat siang. Nah, Dokter Viko ini masuk kedokteran bareng sama saya tahun 80. Keterima kuliah di kedokteran dok. Ya, keterima ya, Ingat bukan ya? masuk ya. Nah, kalau masuk tuh gampang. Kalau masuk tinggal bayar parkir aja. Jadi kita di ospek sama di apa sampai lulus. Saya akhirnya jadi dosen di FKUI jadi bagian forensik. Nah, beliau ini pergi ke Kalimantan, Franky. Kalimantan Tengah. Kalteng. Nah, setelah selesai dia melanjutkan ke rehab medik. Pada waktu itu rehab medik. Itu fisioterapi, tapi spesialis. Tapi saya mau nanya dulu nih, ke Kalimantan Tengah dalam rangka melarikan diri atau gimana nih Dr. Viko? Nggak. Inpres lah waktu itu. Oh, Inpres. PTT. Tugas dulu namanya Inpres. Inpres ya? Sama kayak sapi Inpres ya. Ya, tapi itu PTT. Itu belakangan jadi PTT. Jadi PTT belakangan jadi ya PTT lah ya. Ini Kalteng nih kan luas tuh. Kota besarnya atau daerahnya nih? Palangka atau bukan? Bukan, dari Palangkaraya Muara Tewe ke Muara Tewe. Oh, boys, nyebut posnya nih. Ibu kota Kabupaten Barito Utara. Saya kebetulan di Kabupaten Barito Utara. Dari Muara Tewe, saya masih nyebrang lagi Sungai Barito selebar 1 kilometer, terus masuk lagi ke tengah hutan, Kecamatan Kandui. Puskesmas Kandui, Kecamatan Gunung Timah. Itu berapa tahun di sana, Fik? 3 tahun 2 bulan lah. Nah, 3 tahun 2 bulan. Nah, sekarang
kan ini kan di Jakarta nih. Kira-kira sebenarnya kalau kalau secara keseluruhan supaya teman-teman yang dengar itu tahu. Kira-kira situasi kesehatan di sana gimana sih waktu selama kamu di sana? Masalahnya apa gitu loh yang utama? Waktu itu saya datang situ 87 lah ya. Iya. Pas rombongan dokter-dokter datang, ceritanya kenapa kita ke Kalimantan Tengah. Waktu itu Gubernur Kalimantan Tengah datang ke Depkes, minta dokter, kata kita kekurangan. Nanti selesai cukup 2 tahun karena daerah susah lah gitu ya. 2 tahun nggak usah tunggu pengganti, monggo sudah terima kasih. Wah ini menarik juga nih saya pikir gitu kan. Memang di peta waktu itu di Depkesnya memang yang paling kosong Kalimantan Tengah. Saya pikir wah nanti kalau istri saya lulus daerah yang paling kosong masa iya penuh sih gitu kan. Akhirnya pergi ke sana. Tapi ngomong Maratewe ya tadi, ada sahabat baik saya itu Bapak Artemas Asan, memang orang asli sana. Beliau sempat jadi pejabat lah di perbankan BPD Kalteng. Iya. Tapi saya nggak yakin di daerah sana tuh banyak orang sakit. Beliau itu juga punya kesehatan yang sangat bagus, kuat sekali. Walaupun sekarang memang kena ada penyakit yang agak diderita agak parah gitu. Tapi kekuatannya luar biasa tuh orang-orang sana tuh. Nah, dari nyebrang Sungai Barito dulu, kemudian masuk ke pedalaman, Kecamatan Gunung Timang dulu. Saya juga nggak tahu Gunung Timang. Ternyata harimau katanya. Wah, memang masih inilah alamnya masih burung elang, beruang ya. Ya, saya pernah juga makan daging beruang, daging landak, kelelawar, itulah. Karena babi hutan, celeng lah ya, pokoknya kita makan daging kalau ada yang dapat hasil buruan. Bukan dari pasar ya? Bukan, pasar seminggu sekali adanya. Jadi pasarnya pindah-pindah ya, jadi jalan gitu. Jadi kalau mau saya pertama datang mau cari warung, warung mesti nunggu hari pasar katanya. Jadi sini nggak ada. Kalau pasar di pasar ya belilah berasa. Kalau nggak hari lain nggak ada. Nggak ada cerita warung Indomaret juga nggak ada. Nah, ngomong-ngomong soal Muara Tewe, ada tokoh kebanggaan Kota Muara Tewe, Kiai Haji Hasan Basri kalau nggak salah, Ketua Majelis Ulama sesudah Buya Hamka. Nah, konon kabarnya saya belum pernah ke sana lagi, katanya sudah ada jembatan menyeberangi Sungai Barito yang selebar 1 kilometer ini. Jembatan itu namanya Jembatan Kiai Haji Hasan Basri. Jembatan 1 kilo, Franky. Iya. Kebayang nggak? Sungai terlebar di Indonesia Sungai Barito 1 kilometer. Sungai terpanjang Sungai Kapuas. Dokter suruh ngebayangin, susah dok. Enggak, kamu kalau berenang sanggup nggak sampai ujung ke ujung? Enggak, saya mendingan liatin di fotonya aja dok daripada ngebayangin. Ujung ke ujung? Enggak, ya enggak ujung nyebrang nggak bisa kan 1 kilo mah. Jadi konon kabarnya beliau itu asal Muara Tewe. Nah gitu. Dulu waktu ilmu bumi, saya juga kota ikan katanya. Ternyata memang karena ini ya sungai ya laut. Jadi memang makan ikan jelawat situ. Wah, ikan gitu. Ikan jelawat tau nggak? Nggak tahu. Di Jakarta ada. Apa? Di salah satu restoran di Sunter nanti. Kayaknya pernah. Itu di Hawaii. Itu, kemarin ya waktu kita ke sana ya. Itu ikannya gede kayak ikan arowana. Persis kayak ikan arowana. Kita kemarin makan itu kalau yang di tim kan? Di tim. Tapi saya lupa. Asal Kalimantan itu. Tapi yang jelas waktu saya berkunjung ke daerah Kalimantan ya, saya pikir itu laut di pinggir pantai. Ternyata pinggir sungai. Nggak kelihatan lagi ujungnya. Gitu kan. Karena beda banget kalau di Jawa kan kita kalau yang namanya sungai dok, ujung seberangnya masih kelihatan. Ini kita di pinggir ujung sini, kita lihat seberangnya tuh nggak kelihatan ujungnya. Ketutupan itu air. Ketutupan air, udah nggak kelihatan apa-apa. Bukan ada orang di depan ya? Nggak ada. Dan ceritanya begini, pas rombongan kami inilah ya, datang bergelombang juga ya. Berapa orang dok? Dokter di sana ternyata cuma 1 orang. Kepala dinas merangkap semua. Terus kami tanya, yang lain kemana Pak? Katanya, wah udah pindah lah, macam. Bapak kenapa sini? Beliau terdiam.
Ternyata beliau menantu bupati nggak boleh dapat izin dari mertua. Udah ngambil anak saya kok. Ini tapi perlu dipertanyakan, dia kepala dinas merangkap semuanya, gajinya satu atau gajinya banyak? Tanyanya istrinya itu kalau gitu. Oh, pendapat. Oke. Nah, sekarang Dr. Viko sekarang sudah lama meninggalkan dunia Inpres tadi, Dok ya? Sudah 90 saya kembali dan sekolah ngambil spesialis. Spesialis. Ya, Tapi begini, di UI juga. Di UI juga. Nah, saya cuma mau nanya, waktu kamu masuk itu, rehab medik itu bidang baru. Bidang baru, betul. Baru banget. Dan orang tuh nggak tahu apaan sih gitu. Karena kan ke rumah sakit, urusan begituan itu adalah fisioterapi, perawat fisioterapi. Betul. Nah, dia masuk situ. Nah, yang saya mau nanya, apa yang bikin Dr. Viko ini apa? Kesambet masuk fisioterapi. Terperosok apa? Nah, mungkin ada pengalaman atau apa yang bikin gue masuk gitu. Ini juga yang ditanyakan waktu oleh penguji waktu mau tes masuk ya. Kenapa mau begini? Apa motivasi saudara? Tapi memang betul ini kisah nyata bahwa waktu itu saya di Puskesmas Kandui, Kecamatan Gunung Timang. 2 tahun lebih lah ya. Kemudian sempat pindah karena ada teman yang sekolah, saya pindah ke Kecamatan Lahe, Puskesmas Lahe. Karena di Kecamatan Gunung Timang itu puskesmasnya ada 2 saking luasnya. Kandui sama Ketapang. Ya, saya sama istri saya jadi masing-masing satu puskesmas tapi satu kecamatan. Nah, kemudian ada lagi Kecamatan Lahe. Lahe 1 dan Lahe 2 hanya dibelah oleh Sungai Lahe. Nah, kebetulan teman ini juga suami istri pindah sekolah, saya gantikan. Nah, kemudian juga dapat warisan pasien lah. Warisan pasien. Beliau ya pasien pasca stroke. Ya, dulu jawara lah jagoannya di sana begitu ya. Kemudian sudah diobati oleh teman saya, tensi terkontrol, tapi jalan sulit, bicara juga sulit. Terpikirlah oleh saya, apalagi yang bisa saya lakukan? Nah, itu yang jawaban saya kepada penguji. Mungkin di sini saya bisa mendapatkan jawabannya. Bagaimana how to improve the quality of life? Bagaimana memperbaiki kualitas. Nah, karena rehabilitasi medik itu kan prinsipnya adalah mengembalikan kemampuan fungsional, mendekatilah sebelum sakit. Kemampuan fungsional nomor 1. Syukur-syukur kemampuan pemulihan kosmetik, tapi itu nomor 2 lah. Nah, masalahnya kalau memang ada kelemahan, kelumpuhan, jadi ada gangguan fisik, terapinya adalah terapi fisik, yaitu fisioterapi. Fisio itu fisik, terapi ada terapi pengobatan. Kalau gangguannya keterampilan motorik halus, misalnya tidak bisa nulis dan sebagainya, terapi okupasi, keterampilan motorik halus. Gangguan bicara, gangguan menelan, terapi bicara. Ya. Nah, itu terangkum dalam upaya-upaya pemulihan ke kondisi supaya, nah itu rangkumannya. Jawaban Dr. Viko seperti itu. Iya. Dan keterima lagi ya? Ya keterima, karena pada waktu itu saya tahu situ karena saya udah jadi dosen kan. Saya 86 tuh udah jadi dosen. Waktu Viko ke situ tahun 90-an tuh nggak ada, departemen itu nggak ada, pendidikan nggak ada. Kalau saya kasih jawaban kira-kira keterima nggak, Dok? Tahu nggak jawaban saya apa? Waktu ditanya kan, kenapa mau jadi ahli spesialis rehabilitasi medik? Nah, saya jawabannya apa, Dok? Kira-kira? Menurut dokter apa? Itu jawaban saya tuh. Enggak, tapi begini, pada waktu itu tuh kita rapat ya staf pengajar segala. Ini mau bikin spesialisasi baru nih, namanya rehab medik. Kira-kira apa disiapkan? Masalahnya yang rehab medik kagak ada spesialisnya lagi. Nah, yang ngajar itu akhirnya dari dokter bedah, dokter segala macam, dokter saraf segala. Jadi dokter-dokter yang spesialisasi lain ngajar di situ. Dan kemudian mereka inilah yang jadi orang-orang generasi pertama yang jadi korban sekaligus pelaku nih, Dok ya. Ya, jadi dari situ baru jadi gitu loh. Nah, itu makanya saya tanya itu karena pada waktu itu orang bilang rehab medik apaan sih gitu loh. Kita juga nggak tahu dokter. Makhluk kayak apa itu? Sekarang sih udah banyak, Dok ya, hampir di setiap rumah sakit. Banyak kan? Setiap rumah sakit di Jakarta saya liatin punya ya. Belum semua. Jadi market untuk Jakarta
Jabodetabek pun masih belum terisi ya. Bagus. Apalagi yang daerah. Bagus tuh dok, kalau gitu dok, buat kita nanti bikin apa? Bisnis sih dok. Apa? Belum ada marketnya, marketnya masih gede. Masih luas, market masih luas, betul. Nah, kepala bagian yang pertama itu internis, dosen kami lah, dosen penyakit dalam. Penyakit dalam. Kemudian digantikan oleh dokter bedah. Yang pertama Profesor Dr. Ahmad Remi Nasution, yang kedua Profesor Dr. Sularto Reksoprojo, beliau bedah ortopedi, yang bedah tulang. Nah, sesudah itulah baru yang generasi yang memang spesialis rehabilitasi medik, lulusan angkatan pertama lah. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Kan setelah jadi dokter ambil spesialis. Iya. Ya. Setiap spesialis itu jangka waktu kuliahnya lagi sama atau beda-beda? Ini udah nggak kuliah, Frank. Enggak, maksud saya dikit. kalau kita bicara orang spesialis penyakit dalam, SPPD ya sekarang ya. Itu berapa tahun? 4. Kalau dokter Viko berapa tahun? Sama. Oh, jadi semua sama. Sama. Jadi total kerja untuk jadi spesialis rehab medik itu 6 At tahun tambah 4. tambah ke daerah tambah 4 gitu loh. Jadi Ke daerah 12 dulu. tahun. Ya kan? Ya kira-kira kalau 12 tahun. Kalau mulus ya Nggak ada akselerasi, Dok. Rata-rata 4 tahun. Tapi sempat dulu penyakit dalam agak lama ya waktu kita mahasiswa ya. Penyakit dalam waktu itu mungkin bedah saraf mungkin yang paling lama. Kayaknya sampai sekarang masih 6 tahun. Soalnya bisa dipendekin sekarang. Oh bisa. Bukannya 2 tahun bedah dasar, 2 tahun neurologi, 2 tahun lagi. Bisa sampai 7 tahun suka-suka profesornya, Frank. Suka-suka. Tapi kalau kita gini loh, habis kedokteran lulus jadi dokter ya. Sambil kita 2 tahun yang tadi ke daerah atau mana, kita bisa nggak langsung nggak bisa merangkap gitu? Nggak bisa. Udah selesai baru bisa. Oh, jadi itu tiket masuknya sekuensial ya, nggak bisa paralel ya? Ya. Oh gitu. Dan kenapa orang dari daerah jalur paling lancar untuk pindah adalah sekolah. Kalau nggak diparkir di sana di daerah, Frank. Kalau nggak agak susah. Ada daerah yang nahan. Oh harus cari pengganti. Waduh, kalau milih daerah ya. Makanya dulu sebenarnya kalau milih daerah yang sulit harus cari pengganti sampai kapan nggak ada datang nggak bisa 7 tahun. Waduh. Nggak ada yang mau ngelamar ke situ ya. Celaka. Enggak, tapi sekarang gini kan itu masuk pada waktu itu kepikiran mau bantu pasien. Akhirnya sekolah kan dengan kondisi yang waktu angkatan pertama berapa orang? Angkatan pertama saya udah angkatan yang kesekian ya. Kalau nggak salah awal angkatan pertama tuh tahun 86. 86 ya. 86, 87, 88, 89. Saya 90 lah, 90. Keempat waktu ya. angkatan saya sebenarnya paling banyak. Karena sebelum-belumnya itu paling daftar sedikit ya. Kadang cuma 3, kadang ini. Malah pernah di bawah saya adik kelas keterima cuma 1. Berarti banyak kan Karena yang daftar dosennya cuma daripada mahasiswanya ya. Angkatan saya kebetulan banyak, 8. Nah, dari mungkin kalau nggak salah 16 yang daftar ya. Diterima 8. Tapi yang di atas saya sama itu sedikit. Tergantung pas yang daftar berapa orang. Pernah kejadian yang daftar 1 orang yang terima 1 orang. Nah sekarang ini kan itu waktu itu kamu lulus tahun berapa? 95 ya. 95 kali ya. 95. Kan sekarang dari 95 sampai sekarang kan udah cukup lama ya. Iya. Kira-kira ada penyesalan nggak masuk rehab medik? Loh, harus ditanya. Soalnya kalau orang bilang, iya dokter Viko enak, dia nyesel nggak? Kalau dia nyesel jangan diikutin. Ini dokternya tega ya sama kembarannya. Loh, enggak, kita ngomongin secara awam gitu. Memang sempat awal-awal itu ya, waktu itu saya masih ingat ya, pertama lulus itu dulu 2 kali ini ya, ada wajib kerja dokter umum, wajib kerja dokter spesialis. Spesialis kerja lagi, Franky. Kalau daerah gitu? lagi. Iya. Buset. Iya, makanya saya masih di Rumah Sakit Jiwa Bogor ini BKS 2, tapi ya udahlah ke Palem sampai pensiun lah. 2 tahun lagi pensiun. Nah, pada waktu nyari itu susah, itu saya sampai 2 tahun 7 bulan baru dapat ini job. Ya karena nggak umum, Franky. Ini kan kenapa saya nanya? Karena gini, dulu tuh namanya fisioterapi tuh orang perawat biasanya, perawat fisioterapi. Begitu dia di spesialis, saya bisa membayangkan betapa susahnya seorang spesialis rehab medik itu untuk nyari kerja. Karena dia bilang, loh kita nggak perlu itu, kita udah ada gitu loh. Iya, ya kan? Jadi fisioterapis itu ada akademi fisioterapi. Ya, jadi SMA lulus terus kemudian terima. Tapi sekarang ada yang sudah D4, ada yang bahkan S1 dan seterusnya. Nah, pada waktu itu
banyak rumah sakit juga belum ada dokter spesialis rehabilitasi mediknya. Tetapi ya katakanlah pimpinan, waduh kita belum butuh nih untuk pengembangan dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ya syukur sudah banyak, bahkan dicari lah gitu ya. Tenang aja Dokter Viko, saya harus memberikan penguatan iman kepada dokter. Oh enggak, tapi sekarang Frankie ya, sekarang di FKW tempat sekolahnya Dokter Viko itu rehab medik itu termasuk salah satu bidang yang banyak peminatnya. Itu dia maksud saya mau ngomong kenapa harus ada penguatan iman. Setiap kita melangkah itu, bos gede di atas punya tujuan buat kita. Cia elah, gaya banget saya ngomong. Tapi benar, saya ngomong artinya gini. Waktu saya sekolah SMA dulu, semua orang teman-teman guru segala macam selalu kalau ketemu saya, dia mikirin saya dokter sekarang. Karena harapannya mereka selalu saya adalah dokter. Guru-guru terutama ya. Kenyataannya saya nggak jadi dokter nggak apa-apa. Punya teman banyak dokter. Enggak, tapi kamu udah jadi dokter kan? Ya tapi kan kalau izin prakteknya susah dok. Dia kalau ketemu orang gara-gara podcast mas saya dia dibilang dokter. Izin prakteknya susah. Tadi minta ijazah sama saya bilang saya nggak bisa ngasih. Jadi terkun, dokter dukun. Kalau rehabilitasi medik ini tim kerjanya tim ya, dokter spesialis rehabilitasi medik ya sekarang mungkin kan ganti nama jadi SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Tapi samalah itu. Cuman ganti nama aja. Nah, tapi timnya itu fisioterapis, terapi okupasi, terapi bicara, ortotik prostetik, mana tahu butuh alat bantu, misalnya tangannya begini saja, kemudian perlu dibuat cock-up splint supaya dongak, kena kelumpuhan syaraf dan sebagainya misalnya, atau kaki palsu, tangan palsu misalnya pasien amputasi dan sebagainya. Kalau tangannya gini dok? Nah, ada yang namanya Witter's tip position. Jadi kelemahan di saraf nervus radialis, jadi dia nggak bisa begini, jadi posisinya selalu begini. Nama istilahnya di kedokteran Witter's tip position. Jadi seperti orang minta tip ini. Nah itu masalah ada lesi di nervus radialis. Dokter Jaya tak paham kan maksud saya begini dok? Iya. Maksudnya begini? Begini dok. Orang melambai. Oh, melambai. Wais, tidak terpikir itu. Enggak, sebenarnya saya nggak mau menyalahkan orang yang melambai atau nggak melambai. Itu buat saya artinya bukan maunya dia juga bukan maunya ya. dia ya. Tapi maksud saya apakah orang-orang yang melambai ini larinya kepada tempat dokter Viko apa bukan? Dia punya bukan lah. Penyembuhan. Bukan. Itu saya nggak tahu itu disebut penyembuhan atau supaya istilahnya kan, enggak, itu kan cuma sikap doang Frankie. Sikap, sebenarnya kalau yang dia lebih ke arah mending kalau baginya ke dokter jiwa. Iya, Mungkin psikiatri lah. psikiatri Psikiatri itu. Psikiatri, Mungkin nanti, artinya lebih pas ya. kita nggak boleh mengkelompokkan kalau ke dokter jiwa pasti gila, enggak kan? Artinya ada satu hal yang memang harus dibenahin sama dokter jiwa gitu ya. Iya, kalau orang mau konsultasi perkawinan juga dokter jiwa Frankie. Nggak mesti. Oke, jadi dokter Viko sekarang pokoknya ini punya tim ya? Ya, dalam satu ya katakan rumah sakit itu memang terdiri dari tim ya, tim kerja ya. Tim. Nah, biasanya asesmen awal. Jadi tugas dokter SPRM itu adalah asesmen awal. Masalahnya apa dan melakukan asesmen ya biasanya tanya jawab dulu, pemeriksaan fisik, sekiranya diperlukan dan memang ini pemeriksaan penunjang. Jadi dokter yang melakukan apa asesmen dulu. Penilaian. Iya. Setelah itu baru ke tim. Iya, nanti masalahnya apa, baru aplikasi pelaksanaannya nanti apa, ya nggak selalu harus pakai alat. Justru fisioterapi itu adalah exercise. Nah, jadi kan ada pasien bilang, saya udah lemah separuh badan kena stroke 2 tahun yang lalu. Bisa nggak pemanasannya aja lah, diaterminya aja yang dilamain, tapi nggak usah latihan. Oh itu nggak bisa. Saya cuman bilang begini, sama aja mau ujian sekolah, boleh nggak lampu belajar dinyalain aja lebih lama, tapi nggak pakai belajar gitu, wah kan nggak bisa. Saya bilang gitu. Tapi dokter Viko kayaknya satu pemikiran sama saya. Kita bikin satu tim work, gitu kan? Teamwork. Jadi dokter yang tim, worknya suruh orang lain dok. Ya, gitu dok. Tim ya, betul. Teamwork dok. Teamwork. Nah, saya punya pemikiran nih dok. Tadi dokter bilang kan kalau orang tuh sakit apa stroke dok ya. Stroke.
Stroke tuh kan boleh dibilang kayak nggak ada tenaga tuh dok ya. Kelemahan sisi badan ya. Karena saya pernah ngalamin, nggak bisa gerakin. Saya punya anggota. Cuman saya mau menerapkan, saya punya teori nih dok. Itu dari otak atau dari fisik itu dok sebenarnya? Tergantung sebabnya. Kalau stroke ya tentu dari otak. Dari otak? Iya. Bukan fisik sebenarnya ya? Oh, otak atau gangguan di otak, gangguan pembuluh darah otak, bisa penyumbatan, bisa perdarahan, menyebabkan kelumpuhan sesisi badan. Kelumpuhan sesisi badan adalah fisik. Nah, saya coba punya teori gini. Kalau dia memang gangguannya di otak, kita bawa Miko. Dokter belum lihat Miko kan? Miko itu 45 kg beratnya. Dia kalau ke dokter gigi itu harus dikasih behel. Bulunya banyak. Kita lepas deket dia, kira-kira dia bisa langsung berdiri nggak orang yang stroke? Jadi kalau di dunia kedokteran ya, selalu pertama memikirkan nomor satu harus memikirkan organik dulu. Jadi memang organnya ada masalah. Kelainan fisiknya memang ada masalah. Bisa saja fisik nggak ada masalah, tapi dia sebenarnya masalah psikis. Masalah ya katakanlah kejiwaan, psikiatri lah ya. Jadi ke psikiatri juga jangan langsung vonis ini, pastikan bahwa bukan dari fisik. Bisa nggak dua-duanya, fisik ada sakit, jiwanya sakit, bisa. Tapi kalau dua-duanya nggak dapat, barangkali yang kemungkinan ketiga, tapi ini jarang, maling kering atau pura-pura sakit. Yang dulu kita pernah ngomong itu pingsan tapi pingsannya itu aneh gitu loh. Pingsan kalau di TV, dokter mungkin kalau lihat di TV, orang pingsan, begitu dia diangkat tuh tangannya ke sini ke yang ngangkat ini. Nah, biasanya orang pura-pura lumpuh. Nah, ini saya pernah dapat kasus ya, dikonsulkan oleh teman sejawat. Pasiennya lumpuh, nggak bisa jalan, karena pasien gangguan jiwa ya. Terus saya bilang, oh nanti bisa. Tapi bisa dites itu. Dites. Dibongkar nggak nih rahasia tesnya? Tapi namanya Hoover test. Hoover test. Bisa ngetes nih pasiennya pura-pura lumpuh atau enggak. Nah, kemudian ketahuan ternyata saya bilang, oh nih Hoover testnya positif nih. Dia pura-pura nih. Coba nanti lihat kalau nggak ada perawat aja, dipasang CCTV. Udah lihat, ternyata nggak ada perawat di jalan. Kalau perlu alat Hoover test gampang. Ajak Miko dok. Dokter nggak tahu Miko ya? Nggak ada. Dokter jelasin dok Miko. Anjing herdernya dia. Itu 45 kilo. Saya kemarin barusan jatuh diseret sama dia gara-gara tenaga dia gede banget. Jadi biasanya gitu ya. Atau takut tuh. Coba ambilin jarum suntik yang gede. Langsung pasiennya lompat. Ya, jadi artinya itu ternyata penyakit tersebut bisa dari sini dok ya? Bisa organik. Bisa psikis, bisa pura-pura. Organik itu artinya memang organnya ada masalah. Organnya ada masalah. Seperti stroke itu organ otak, komputernya. Nah, tentu kalau fase akut ya, tentu diobatin. Stroke-nya apa nih? Penyumbatan atau perdarahan? Karena terapinya beda. Kalau ada penyumbatan, kasihlah obat-obat supaya penyumbatannya lancar. Kalau perdarahan, kasihlah obat-obat untuk menyetop perdarahannya. Obatnya sangat berbeda. Nah, untuk itu memang perlu alat bantu. Dan kebetulan kalau di kota besar ada CT scan, itu bisa. Nah, kalau dilakukan CT scan, ternyata hasilnya normal, tapi pasiennya lumpuh sebelah, bukan berarti normal. Tafsirannya adalah dia stroke penyumbatan. Karena seperti pematang sawah, kalau baru aja ada sumbatan baru sebentar, di foto dari atas, padinya masih bagus aja. Tetapi coba 2 minggu lagi, baru kelihatan. Tapi kalau perdarahan, saat itu juga di foto ya, di CT scan hasilnya kelihatan. Berarti yang saya di episode 111 masalah saya saraf kejepit itu, saya kebalikannya daripada yang pura-pura ya. Saya nggak berpikir bahwa saya nggak punya tenaga. Saya nggak tahu saat itu. Tapi waktu saya naik tangga, gubrak, jatuh. Gini, ilustrasinya gini. Jadi saya pulang dari Karolus setelah saya diobatin, kasih obat masalah saraf kejepit saya. So sehat. Sampai rumah, anggapnya udah biasa aja, orang udah ke rumah sakit gitu kan. Apalagi yang kasih rekomendasi dokter Jaya. Ke rumah sakit aja udah, ke rumah sakit. Pulang, turun mobil, kaki kanan melangkah, kaki kiri naik, nggak ada tenaga sama sekali. Jadi di otak tuh nggak ada pikiran bahwa kita nggak ada tenaga. Langsung gubrak aja.
Itu kebalikan daripada orang yang pura-pura kan dok ya. Ini Iya, kita iya. pikirnya kita sehat, ternyata kita sakit. Itu berarti yang termasuk organis tuh dok. Organik. Organik. Nah itu fisioterapi yang selama ini yang berobat tuh orang sakit apa aja sih? Oh, Nah bisa supaya beragam. jadi kalau orang tahu, oh kalau gitu gua perginya ke fisioterapi gitu loh. Ya. Pasien stroke, Stroke. ya baik fase akut, subakut maupun kronis, dengan tujuannya masih agak berbeda. Pada pasien stroke akut ya tentu mencegah jangan sampai timbul komplikasi tirah baring lama. Ya, karena kalau baring aja ya otot ngecil, sendi kaku, kontraktur dan sebagainya ya. Kalau sudah fase subakut, stimulasi. Ada kelemahan otot dilatih supaya terstimulasi untuk kekuatannya timbul. Tapi kalau sudah fase kronis ya biasanya kita filosofi lebih ke adaptasi dan modifikasi. Nah, pasien stroke bisa pasien keluhan-keluhan muskuloskeletal, otot dan tulang. Sakit pinggang ini bisa beragam. Salah satunya HNP alias saraf terjepit. Ya, HNP itu kebanyakan di pinggang, tapi di leher juga bisa. Kalau di punggung jarang. Jadi HNP itu lebih ke arah sendi yang moving joint. Jadi yang sering ya, pinggang kan membungkuk, menekuk, ibadah bisa gitu ya. Kalau leher kan noleh kiri, noleh kanan lihat. Ya. Tapi kalau punggung kan dia lebih ke arah sangkar dada untuk melindungi jantung. Jadi kalau disebut HNP paling banyak di mana? Di pinggang. Nomor 2 di leher. Tapi mesti di-refresh lagi dok. Istilah akut dan istilah kronis nih dok. Banyak yang orang terbalik kalau menurut saya. Akut tuh apa, kronis apa, terbalik. Akut baru kejadian ya. Kalau kronis ya katakanlah sudah sekian bulan ya. Sudah lama. 3 bulan ke atas, 6 bulan ke atas. Kronis. Banyak orang udah sakitnya lama dibilang, oh dia sudah akut. Terbalik kan dok ya? Iya. Dan banyak kan juga memang pasien stroke itu sesudah kejadian, sesudah terselamatkan dan sebagainya, pergi ke orang pintar. Dokter juga kan orang pintar dok. Nah, itu dokter dianggap mungkin kurang pintar ya. Jadi ke orang pintar ya yang itu setelah nggak berhasil ya baru datang. Jadi kadang-kadang sudah banyak tanda petik kecacatan yang timbul. Karena kalau latihannya dari awal, stimulasi dengan arahan dan motivasi yang baik, pasien itu biasanya nanti ikhlas mau melakukan exercise. Kan kadang-kadang, saya sakit kok disuruh begini, kok saya disuruh jalan, kok saya sakit loh gitu kan. Nah, kadang-kadang konsepnya bisa beda nih antara maunya dokter dan maunya pasien. Nah, prinsipnya kalau sebagai SPKFR, gimana pasien mau latihan dengan ikhlas? Nah, biasanya kalau pasiennya paham penyakitnya, biasanya pasiennya ikhlas. Ada pencerahan tentang penyakitnya apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Ya. Nah, kalau HNP ya tentu jangan olahraganya angkat besi ya, nge-gym gitu ya. Berenang lah. Sport of choice untuk HNP ya berenang. Mau HNP pinggang, mau HNP leher. Mumpung gratis nih dok, saya nanya. Bersepeda bagus nggak? Sepeda boleh. Pilihan pertama berenang, kedua sepeda jalan ya. Sepeda yang paling murah sepeda statis ya. Sepeda berenang juga boleh, tapi jangan pakai jatuh ya. Oh, iya. Korengan ntar dok. Kalau sepeda statis yang penting bukan untuk ngejar medali emas gitu ya, karena melatih kaki, kardiovaskuler kebugaran dapat. Kalau berenang semuanya dapat, jantung kerja, paru-paru, supaya sekali tarik napas dapat banyak ya, napas kuda lah ya. Nah terus tangan kaki kerja, relaksasi otot punggung dan pinggang. Nah itu yang manfaat utama. Kenapa kok anjuran kalau orang HNP dianjurkan berenang? Selalu anjurannya berenang memang tuh. Betul. Tapi ada NB-nya, Frankie. Kalau sama dia mesti diajarin tambahan kok. Karena dia suka olahraga waktu tidur. Enggak melatih kan? Dia berenang waktu tidur. Ngos-ngosan dicapek kamu yang baru berenang katanya gitu loh. Itu bad exercise itu. Dokter Jaya tuh tega banget. Bukan rahasia. Bukan. Kembarannya dicengin terus. Bukan begitu. Kalau nggak detail ngomong apa sih, dia salah paham pergi. Ada orang dia bilang kamu pakai di treadmill lah 1 jam sehari. Bener di treadmill ada treadmill. Dia tidur di situ kayak gitu. Di atas treadmill. Iya betul itu. Lantai treadmillnya dia tidur. Jadi mesti teliti kalau mau pasien gitu loh. Nah, tapi saya selalu heran ya. Berenang itu kayaknya ampuh banget ya buat fisioterapi ataupun terapis ini ya. Nah, kadang-kadang dengan berenang
justru jadi nggak usah makan obat. Gitu ya. Iya. Mata kita bisa sakit nggak gara-gara berenang? Ya kalau kaporitnya terlalu ini ya mungkin ya. Ya Enggak, ada satu lagi Frankie, kamu pernah sama nenek-nenek banyak gitu. Nah itu dia saya bilang sakit mata. Tapi kayaknya ada Oh. Soalnya gini, waktu di Jepang itu kan setiap malam minggu tuh ya, di TV itu ada yang lucu-lucu aneh-aneh gitu. Wah, berenang katanya. Oke, berenang. Dia pikir kan ya ada foto, ada cewek-cewek. Begitu berenang begitu masuk ke situ, isinya nenek-nenek semua, kecewa dia. Itu dijadiin banyolan gitu loh. Maksudnya jadi berenang tuh bagus. Berenang bagus. Dan kenapa fisioterapi? Supaya tidak terus-terusan minum obat. Nah itu. Dan tidak dosis terlalu tinggi. Karena dosis obat yang tinggi terus-terusan biasanya efek sampingnya ke lambung. Pokoknya ke organ dalam tubuh nanti dok ya. Ya. Ke ginjal segala macam dok ya. Ya obat kalau obat yang diminum masuk ke lambung, kalau terus-terusan ya iritasi lambung, metabolisme di hati, berat juga tugas hati, berat lagi tugas ekskresi di ginjal, jadi membebani. Kalau bisa minum obat seperlunya saja. Nah prinsipnya biasanya saya gini, kalau emang tidur yang terganggu karena nyeri, ya minum obat lah. Saya biasanya suka gitu aja sama pasien. Kalau masih bisa tidur enak, ya. Kalau sampai nggak bisa tidur gara-gara sakit, ya minum obat lah. Ya, yang ringan-ringan dulu lah, mungkin Panadol, paracetamol ya, atau asam efenamat. Nah, terus kemudian begini, obat penghilang sakit yang ringan, penghilang sakitnya, ringan juga efek sampingnya. Katakanlah ibuprofen gitu ya. Tapi kalau obat yang efek penghilang sakitnya kuat, efek sampingnya juga lebih kuat. Yang pakai gin-gin gitu dok? Kuat. Yang lebih kuat adalah, tapi mungkin nggak usah sebut merek nanti ya. Ada obat penghilang sakit ada gradasinya. Ya katakan yang paling aman sih mungkin ya paracetamol aman asal jangan alergi ya. Nah kalau yang makin prinsip kalau memang butuh tentu diberikan golongan tertentu ya, tapi disesuaikan apakah ada indikasi atau dan perhatikan apakah ada kontraindikasi apa tidak. Jadi fisioterapi diberikan alat modalitas juga ada indikasi, ada kontraindikasi. Nah, misalnya diatermi, tapi kalau daerah yang mau diberikan area terapinya ada pen ya, pen ada pernah operasi, terus masih ada pennya, tentu jenis terapinya jangan sampai yang bikin besi di dalam tulangnya jadi ikut panas. Gitu. Kalau pasien, kalau diatermi gelombangnya kan penuh dalam. Ya mungkin jangan diberikan yang jenis itu. Kalau pasiennya kanker ya tentu jangan. Karena penyebaran kanker kan lewat darah, hematogenik, lewat ginjal limfogenik, kemudian terkontinuitatum jadi nyebar. Jadi kalau pasiennya kanker dikasih diatermi ya nggak pas lah. Atau malah nggak boleh lah sebetulnya ya. Ini Dokter Viko, kalau menurut Dokter Jaya katanya suka motongin rezeki orang. Enggak, saya selalu kan kalau saya ngomong apa Dokter Jaya bilang, Frankie cuma motongin rezeki orang. Dokter Viko motongin rezeki pembuat obat tuh. Filosofinya orang membuat obat itu kan untuk menolong ya. Tapi bukan berarti yang sekiranya selalu harus pakai obat. Harus pakai obat atau sekiranya ada kontraindikasi untuk obat tertentu atau untuk periode waktu tertentu saja boleh minumnya, tentu harus bijak juga lah menggunakan obat. Obat itu pisau bermata dua. Nah, gitu ya. Bukan belati itu ya. Bukan. Kalau diperlukan memang ya. Ada soal obat itu ada yang rentang amannya luas ya, vitamin mungkin ya itu luas lah ya. Tapi kan ada yang rentangnya sedikit antara dosis terapeutik dengan dosis toksiknya tipis ya, obat jantung, obat kanker gitu ya. Nah, dok balik kepada pertanyaan Dokter Jaya tadi, pasien dokter itu umumnya karena penyakit apa aja kan? Baru dibahas tuh penyakit stroke, sakit HNP, ya. Terus apalagi keterlambatan perkembangan anak-anak yang terlambat bicara. Oke, jadi ada gangguan dari pertumbuhan dok ya. Development, ya, delayed speech. Kemudian pasien gangguan berbicara dalam artian pasca stroke dia gangguan menelan. Bisa tuh ya? Bisa. Menelan nih dok? Ya, kadang-kadang kan pulang dari rumah sakit masih pakai N-gate.
pakai selang hidungnya NGT supaya jangan salah masuk. Susu jangan harus masuk ke lambung, jangan masuk ke paru-paru gitu kan. Pakai selang. Nanti kalau refleks menelannya sudah bagus baru dilepas. Dan NGT pasien-pasien yang di rumah sakit yang udah lama di rumah sakit tuh dok ya. Iya. Nah yang kemarin mungkin banyak juga tuh yang orang yang pada kena COVID terus pada betul. kecil ke ototnya, Frankie, nggak bisa jalan. Susah karena dia itu salah satunya dia menyebabkan atrofi ya di otot. Iya. Nah itu harus dilatih supaya bisa jalan lagi gitu loh. Gangguan saluran pernapasan misalnya, yang banyak lendir, gimana supaya lendirnya bisa keluar? Orang PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. jadi dia batuk terus, sesak terus begitu. Nah itu keluarin reaknya itu ke situ. Ada caranya untuk keluarin lendir. Sekarang saya mau minta ini bukan bocoran, istilahnya supaya orang-orang ya paling enggak kalau dia, mohon maaf dok ya, kita ke rumah sakit ataupun berobat ke dokter itu kan perlu biaya nih dok. Ya. Sementara kan ada beberapa kelas masyarakat kita yang untuk keluar biaya tuh agak susah nih dok ya. Nah tapi penyakit kan nggak pandang bulu. Kadang-kadang penyakit stroke juga menimpa orang-orang yang golongan ekonominya ke bawah. Nah kalau stroke ini dok, yang terjadi nih stroke kan itu kan kayak tadi saya bilang kita sampai lemes tuh nggak bisa ngegerakin ini. Nah untuk melatihnya itu yang sederhana dok, dengan cara bagaimana dok? Mungkin kasih bocorannya aja. Iya. Kaki ini dok terutama. Kaki iya. Kalau untuk sendi lutut kan sendi engsel. Nekuk lurus. Ya itu gerakan itulah yang dilatih. Harus bisa nekuk lutut penuh, lurus penuh. Kalau sendi tangan bahu lah ke segala arah. Jadi nggak bisa ngangkat di kadang-kadang nih. Iya. Ada caranya untuk melatih. Kalau dia suruh mengangkat melawan gravitasi tidak bisa, dihilangkan gaya gravitasi. Nah, gimana tuh dok? Nah, mungkin boleh nih dokter Jaya. Misalnya ya, korban mau melatih otot bisep. Kalau dia bisa nekuk begini, artinya bisa melawan gravitasi. Skornya di atas 3. Tapi kalau dia nggak bisa, kita posisikan begini, suruh tarik begini. Yang melawan gravitasi. Tidak melawan gravitasi. Nah, kalau misalnya disuruh dongakan nggak bisa, coba taruh di sini, hilangkan gravitasi. Kalau nggak bisa juga, suruh kontraksikan ototnya. Nah, ada skornya masing-masing. Ya, kalau nggak ada sama sekali ya itu 0 ya. Itu baru deh harus artinya mau nggak mau dia harus. Kalau ada kelemahan, jadi kalau istilahnya kalau kelemahan ada penurunan kekuatan, tapi nggak sampai 0. Tapi kalau kelumpuhan sama sekali nggak ada gerakan. Karena kenapa saya tanya sama Dokter Piko ini? Kadang saya nggak tega ngeliatin orang-orang di rumah-rumah yang ekonominya kurang. Saya tanya kenapa stroke dan dia cuma diam aja gitu kan? Nah itu dia. Nah saya mau ngajarin juga, saya nggak bisa punya kemampuan, tapi mungkin kalau dengan ada kayak begini kan. Paling enggak kan supaya dia mungkin enggak sembuh, tapi artinya dia bisa tidak tambah parah lah ya. Kan kalau kita diamin itu makin tambah parah dok ya. Iya. Otot makin kecil, sendi makin kaku, gerakan makin terbatas. Nah kemungkinan juga untuk kontak komunikasi, pertama juga dia mungkin depresi, kedua mungkin memang ada gangguan berbahasa berbicara, ya. Ada yang bisa paham tapi nggak bisa mengeluarkan ekspresi bicara, ada juga yang sebaliknya, ada juga yang dua-duanya. Kita sebut afasia global, ngerti kagak, ngomong seni juga enggak. Nah itu kasihan lah sebetulnya. Cuman ada satu mungkin mau tambahin nih Dokter Piko nih. Kalau stroke itu untuk supaya bisa kita berkegiatan lagi dok, harus punya modal satu, lawan. Emang. Saya dulu sampai nggak bisa gerakin sama sekali. Sekarang boleh dibilang hampir kelihatannya kayak normal. Walaupun istilahnya ini harus dengan tenaga gitu kan ngebuat. Jadi penyakit itu harus dilawan dok ya. Karena kalau nggak dilawan kayak tadi didiemin aja, makin jadi deh ya. Nah itu ada satu pengalaman menarik ya soal stroke. Itu ada salah seorang guru besar di UI. Dia kena stroke, dia ngajar, kebanyakan guru besar, dia doktor, profesor, kena stroke. Sampai dia lupa segala macam, sampai apapun gak tahu. Otaknya yang kena. Kan berat buat seorang profesor. Kan ngajar aja gak bisa. Begitu dia itu akhirnya dia bisa balik normal. Kenapa? Sama istrinya diajarin, yang namanya dibilang, ini pensil, dia kagak tahu itu pensil. Ini namanya pensil.
Pensil buat apa? Dia nggak tahu buat apa. Pensil buat nulis. Mulai diajarin lagi nulis. Nulis seperti waktu ngajar anak TK. Sampai kembali jadi normal kembali dan bisa ngajar lagi. Ilmunya balik lagi, Franky. Jadi memang betul harus dilawan. Jadi apapun dilawan. Jadi kalau memang udah ini ya mesti dilawan. Nah kalau kita nggak tahu segini caranya, nah itu perginya ke rehab medik, ke dokter spesialis rehab medik gitu loh maksudnya. Iya betul. Pernah Supaya juga kejadian nggak salah gitu loh. Kejadian juga seorang profesor sarjana hukum begitu juga kena stroke, tapi dengan kesabaran dilatih lagi ya kemudian bisa ngajar lagi, bisa ngajar. Bisa lagi. normal. Nah problemnya nih Dok. Kita sebutnya brain plasticity. Jadi otak ini masih bisa, kalau misalnya kesini nggak bisa, dia cari kolateral begitu ya. Jadi fungsi kira-kira beginilah. Sel otak yang mati ya mati, tapi yang sisanya dia take over fungsi yang sel otak yang mati. Jadi kalau neuron sel saraf kalau dia KO ya, knockout, ya temannya yang sebelah yang harus ambil alih fungsinya lah. Nah, pertanyaan berikutnya berhubungan dengan masyarakat kita yang ekonominya kurang nih Dok. Kalau kita berobat untuk yang namanya rehabilitasi medik ini di cover nggak sama BPJS Kesehatan? Di cover. Oh di cover? Di cover. Wah syukur deh. Aduh. Makanya minat jadi SPKFR sekarang melonjak. Kemarin penerimaan mahasiswa kalau nggak salah 57, tapi yang datang 56 ya. 56, tapi yang diterima paling berapa? 10, 11, dan 12, bahkan 14 gini lah. Franky, di rumah sakit sekarang rumah sakit yang besar-besar ya, itu mereka punya unit rehabilitasi medik tuh gede Franky. Nah tapi prosesnya tuh buat supaya bisa nyampe ke dokter Viko itu kan kalau misalkan penyakit dalam kan biasanya kan ke UGD dulu kata dokter, terus kemudian ada rujukan penyakit dalam sama juga Dok ya. Berarti dokter umum bisa dirujuk langsung ke sini, bisa juga dirujuk ke saraf rujuk ke sini. Iya, betul. Pokoknya urusan sampai dia jadi kembali normal atau hampir normal urusannya. Ini kenapa saya tanyain juga karena supaya tahu kalau supaya saya mau di rehab mediknya nih kan. Ya itu lompat namanya. Kan harus tahu, jangan sampai istilahnya mau ke sana nggak tahu jurusannya. Kita mau ke Blok M lewat mana? Lewat Bogor. Paling gampang lewat UGD. Udah pasti nanti sampai. Nyampe Satu lagi, pergi ke dokter umum aja. Kalau dokter umum bilang, wah ini sih di luar kewenangan saya nih, udah rada susah. Yang mesti rehab medik dia yang akan ngirim gitu. Ya, jadi kalau pasien stroke sudah tenang, sudah pulang biasa kontrol ke dokter syaraf tetap neurologi. Tapi sambil juga konsumsi obat dari dokter syaraf, ke dokter rehabilitasi medik untuk fisioterapi sesuai indikasi lah. Cuman ada satu lagi nih Dokter Viko, sebagai pasien atau sebagai penderita nih kadang-kadang rasa kita untuk mau berobat sembuhnya tuh kadang-kadang kan kurang. Kalau kita udah nggak bisa gerakin itu gitu kan. Nah perlu bantuan mungkin ya orang-orang yang mungkin saya pernah ngelihat ada asistennya atau apa Dok? Asisten yang suka ngebantu gerakin gitu. Itulah yang fisioterapis itu. Nah, kalau di unit pelayanan yang instrukturnya itu yang melatih fisioterapis. Tapi kalau di rumah sekiranya ada orang istilahnya ya, yang home care lah, yang pendamping lah ya, pembantu orang sakit. Ya, kemudian ya bantu untuk perawatan di rumah dan sebagainya. Dia juga tentu bisa juga bantu untuk latihan lingkup gerak sendiri lah ya. Jadi jangan sampai nggak gerak lah. Jangan sampai kita makhluk hidup tandanya adalah bergerak. Makanya saya beli sepeda statis Dok. Itu pertama naik 10 menit aja udah bosen. Karena cuman sendirian kan. Kalau kita rame-rame sama teman-teman tuh suka lupa sama jam naik sepedanya. Tapi saya kalau mau naik sepeda keluar rumah dengan kondisi kurang bagus ya, ngerinya ambruk di tengah jalan kan. Jadi akhirnya saya itu yang dokter lihat tuh. Saya beli sepeda statis yang bisa connect dengan internet kan. Enak tuh. Bisa 1 jam sendiri dari sepedahan di situ. Karena kita ngerasa kayak kita lagi sama rame-rame. Jadi Dok, ini masalah kayak tadi kemauan itu tergantung di sini lagi nih Dok ya. Iya. Jadi memang harus pasien itu kalau mengalami sakit ya pasti juga pingin dimengerti lah. Jadi keluarga mesti panjang sabar. Tapi saya kalau itu juga pesan ke pasien, bapak juga harus, bapak atau ibu juga harus panjang sabar sama-sama ini. Kadang-kadang memang pasien tuh mau begini tapi karena tidak dipahami atau dia mau bergerak tapi nggak bisa, jadi dia kesel. Nah,
Awal orang sakit tuh biasanya, aduh kenapa saya yang sakit gitu ya. Terus kenapa saya sakit, jadi ada fase apa ya, denial gitu lah ya. Tapi kalau lama-lama kemudian dia suka ada fase pasrah, udahlah saya nggak mau ngapa-ngapain, saya udah saya begini nggak mau. Nah itu tugas seorang dokter lah untuk supaya harus memotivasi. dimengerti. Nah tapi begini juga Frankie, ada satu hal yang tadi dokter Viko udah ngomong. Kalau pasien mau tekun melakukan, karena ini terapinya nggak pendek nih, bisa panjang. Dia harus mengerti penyakitnya. Nah tadi. Ya, jadi artinya apa? Perlu orang yang cukup punya pengetahuan. Kamu tuh sakitnya kayak begini, kamu akan begini kalau kamu latihan begini, gitu loh. Nah kalau dia udah masuk di kepalanya, maka dia rajin gitu loh. Jadi yang tadi dokter Viko ngomong tuh di otak saya yang langsung nancep nih ya. Apa? Jadi si pasien tuh merasa harus dimengerti. Dimengerti. Tapi saya selalu pesan dia juga harus mengerti. Dan dia juga sebaliknya harus mengerti orang lain. Jadi kita mesti beli ke toko obat, Dok. Obat apa, Dok? Obat mengerti. Obat sabar. Obat sabar. Ya kan? Karena mengertinya udah ada, dapat. Tapi kita ngerti, tapi kita nggak sabar gitu. Jadi beli obat sabar di toko obat. Jadi intinya tadi saya masih ngomong bahwa kita juga bukan harus mengerti kita, tapi kita juga harus mengerti orang yang rawat kita, gitu kan ya. Dan saya juga selalu bilang, jenis penyakit ini nggak bisa instan langsung. Ya, prinsip di rehabilitasi satu mencegah komplikasi, mencegah kecacatan, memperbaiki fungsi. Nah, saya harus bilang ini bukan seperti gigit cabai gitu, langsung pedes gitu ya. Ini seperti proses pembelajaran, belajar ngaji, belajar membaca, belajar menghitung, itu butuh proses. Nah, yang menentukan bisa tidaknya tentu tentu motivasi itu utama lah. Motivasi ya. Kemudian yang berikutnya frekuensi latihan, intensitas latihan, waktu latihan. Frekuensi, intensitas sama waktu. Disingkat FIT. FIT. Nah, pengertian waktu ini maksudnya bagaimana? Kalau frekuensi saya paham, seberapa sering. Seberapa sering. Intensitas tuh seberapa lama. Waktunya nih, Dok. Nah, pengertian waktu itu apa? Ya. Jadi kalau baru kejadian, prinsip dalam rehabilitasi medik, kalau mau latihan jangan sampai exhausted ya, kecapean. Oke. Nah, jadi kalau nadinya naik, udah ngebut di atas yang diperkenankan, jeda sejenak. Jangan langsung digeber. Biasanya subjektif, capek, pucat, lelah, keringat dingin, nah itu tentu diperhatikan ya. Paling gampang sih sebenarnya nadi ya. Nadi ini gampang sebenarnya. Nadi maksimal 220 kurang umur. Tapi kalau belum latihan kita pakai 60%. Ada rumus matematik baru nih. Iya. 220 kurang umur ya? Iya. Jangan lewat dari situ. Berarti nanti saya masih 200 dong. Ngakunya 20. Nah, kalau itu maksimal. Tapi kalau latihan jangan sampai yang maksimal. Jadi kalau pemula atau waktu awal latihan ya 60%-nya lah. Kemudian boleh naik jadi 80%. Tapi saya pastikan jangan sampai lewat dari nadi maksimal. Nadi maksimal secara gampang 220 kurang usia. Nah, di alat treadmill saya di rumah tuh, Dok, kan ada kita pencet, bukan pencet sih, kita buat pegangannya tuh buat ngukur tuh. Cuman ada tabelnya di situ tuh. Kayaknya mau ambil save di situ tuh. Saya liatin kalau umur 70 125 maksimal, 60 130, umur 50 130 140, berarti itu masih yang diperkenankan. Nah, iya. Tapi rumus tadi udah masuk ke sini, Dok. Iya. Saya 200. Gitu. Nah, itu patokan lah ya, patokan. Biasanya kalau baru awal latihan, prinsip jangan sampai kecapean. Jangan gara-gara habis latihan dengan saking semangatnya, habis itu masuk UGD kan nggak lucu itu ya, nggak lucu. Karena kalau latihan pasti tensi naik, nadi naik, frekuensi napas naik. Nah, kalau ada nadi naik, frekuensi napas naik, terus apa tadi satu lagi, Dok, 3 yang naik-naik itu pengaruhnya kemana? Jadi lebih seger atau apa? Lebih segar iya, tapi kalau terlalu tinggi tensinya ya nggak bagus lah. Ya. Jadi bagus lah. Jadi angka maksimum itu harus benar-benar dijaga
Ya. Kalau sampai udah misalnya contoh kayak tadi di treadmill di angka 150. Ya kan? Jangan lewat 150 terus lewat. 150 berhenti dulu. Sip, betul. Nah, iya. Jadi ada rambu-rambu lah ya. Iya. Ada rambu-rambu. Ya paling nggak saya udah tahu. Oh kalau saya ternyata 210 mesti berhenti dulu dok. Oke, nah jadi si penyakit tadi nih, penyakit HNP itu semua sama kan dengan bukan sama apa ya, harus bisa dibalikin lagi ke kondisi mirip sebelumnya deh ya. Iya, yaitu bebas keluhan, bebas dari rasa sakit. Bebas keluhan, bebas rasa sakit. Iya. Nah, HNP itu ya kita bicara mungkin pinggang lah ya, misalnya leher juga bisa, pinggang. Ciri khas HNP di lumbal adalah sakit pinggang menjalar ke bawah. Karena sarafnya terjepit. Saraf itu saraf kaki keluarnya dari pinggang. Kemudian lewat ada lubang namanya foramen obturatorium itu ya kira-kira di bokong lah, ya, di bokong itu. Nah, di situ terus dia menjalar. Kalau HNP-nya di sisi bawah, jadi ruas tulang pinggang itu ada 5. Ya, misalnya 3, 4, 5. Nah, itu biasanya menjalar ke sisi belakang dari tungkai bawah. Tapi kalau HNP-nya di atas, L1, L2, L3 ke paha depan. Kalau samping dok, samping bisa juga, samping bisa juga. Itu di nomor berapa tadi? 2, 3. Kalau pinggang atas, kita sebut atas itu L1, L2, L3 ya. Itu ke paha depan, ya ke sampingnya juga bisa. Sampai ke betis dok. Iya, memang sampai betis, sampai ujung jari-jari. Kalau sangat bagus, sangat banget ya, sangat terasa. Nah, kalau yang di pinggang bawah sama tulang ekor, katakanlah L4, L5, L5, S1, itu ke bokong, kemudian ke sisi belakang, paha belakang, betis sampai ke jari-jari. Ini bisa disembuhin, mendekati semula kondisi jika ini. Tuhan mengizinkan. Artinya dengan upaya dan Tuhan ngasih rezeki. Iya, betul. Jadi kita bagi HNP ringan, sedang, berat ya. Kalau ringan sedang biasanya ya. Berat, ya kalau berat di perkenan Tuhan turun jadi sedang jadi ringan, kemudian jadi baik lah. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya bisa sembuh dok. Iya enggak, dia Frankie ini survivor dari HNP. Cuman ada satu nih, apa pertanyaan saya? Saya tuh sering kali punya penyakit saya nggak anggap. Jadi ini kayak sekarang nih sebenarnya kalau saya jalan nih dok, kaki saya tuh sebenarnya masih nggak enak dipakai jalan. Paha sebelah luar ya, pinggir. Jalan tuh sering kali, terutama kalau pas lagi tidur tuh nggak enak. Enaknya selalu kakinya nekuk kayak gini dok. Nah, itu kamu salah Frankie. Nah, kalau tidur bukan soal enak tuh makan Frankie. Oh, nggak nyaman. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik dan benar. Jadi kita mesti mendengar suara tubuh kita. We must listen our bodies ya. Jadi Tuhan itu begitu menciptakan tubuh kita sangat sempurna. Setiap lekukan ada lubang di tulang ini pasti ada maksudnya. Nah, kalau ada rasa sakit, itu tubuh itu menjerit, dia protes. Pertama dia minta diistirahatkan. Yang kedua dia minta ditengok, dilihat, diperiksa. Yang ketiga minta diobatin. Berarti saya mesti kasih lihat podcast ini ke orang rumah. Kenapa? Biar saya diistirahatkan terus. Jangan diajak ke mall melulu. Bukan enak ya, istilahnya ya. Jangan salah. Terus yang kamu rasain apaan emangnya? Nah, jadi tadi udah tahu lah. Jadi artinya sebenarnya harus diistirahatkan ya. Cuman saya nggak anggap tuh dok. Jadi saya jalan aja, saya anggap. Dan yang lucunya lagi apa? Saya sering kali berpikir gini, ini penyakit nih konyol juga. Udah gue nggak anggap deh. Akhirnya tuh rasa sakitnya suka hilang. Suka hilang karena di otak saya memerintahkan badan saya supaya jangan terlalu dipikirin nih. Nah kalau kejadian itu terus-terusan nih dok, yang terjadi sebenarnya kita menjadi lebih baik atau sebenarnya penyakit itu kemudian menjadi lebih parah. Jadi gini, kalau sakit itu pertama bisa saja ringan, pusing kepala ya, habis ujian misalnya atau habis kena panas segala macam. Habis diomelin, pusing. Habis wah ini pengalaman pribadi yang berat ini. Curcol. Kadang-kadang dengan tidur bangun hilang, nggak usah minum obat bisa hilang. Tapi ada juga yang kadang-kadang perlu dengan obat ringan lah, ada sakit kepala dan sebagainya. Baik. Tapi ada juga yang bunyi loncengnya sangat keras, dia minta perhatian lebih. Katakanlah dia butuh perhatian lebih, coba dong, ya dilakukan pemeriksaan penunjang. Misalnya mungkin ada sesuatu
struktur yang terganggu begitu ya. Nah, jadi prinsip dan penyakit selalu begitu. Cuman memang kan kalau sakit kepala ringan ya masa langsung CT scan ya kan enggak ya. Nanti Itu orang banyak duit itu. Iya. Cari sebabnya Franky. Kalau sakit kepala gara-gara kurang uang ya dikasih uang itu hilang. Jadi artinya sebenarnya penyakit ini nggak boleh kita anggap bahwa nggak ada. Iya. Gitu kan dok ya kesimpulannya ya. Harus Alarm. Kalau sakit kepala kemudian nggak terus-terusan tidur hilang, dikasih uang hilang ya oke. Tapi kalau sakit kepala terus sampai muntah yang menyembur proyektil, wah jangan-jangan ada proses desak ruang nih di kepala nih. Wah, amit-amit ya, tumor lah. Wah, saya ngeri ya. Aneh tuh. Jadi penyakit saya tuh kadang-kadang penyakit mut-mutan saya bilang. Kenapa? Kalau lagi olahraga, saya golf, hilang tuh penyakit tuh. Walaupun kadang-kadang di ujung-ujung di hole ke 15 ke atas gitu ya. Mulai deh tuh. Snut. Ya udah saya stop kalau udah kayak gitu tuh. Tapi berarti kontrol sini lebih dominan berarti dok ya. Kontrol otak saya. Ya karena pada waktu itu kamu pasti nggak mikirin ke sini, nggak fokus itu, fokusnya yang lain. Ya itu. Pindah fokus itu. Mikirin bola supaya bisa bagus ke depan gitu. Iya. Nah, itu pertanyaan saya artinya kalau bahasa orang Betawinya bilang kalau penyakit diantepin. Udah jarang tuh bahasa Indonesia yang baik dan benar antepin tuh. Ya, dokter tahu kan? Dokter tahu. Ilham nggak tahu. Dia tahu apa enggak? Diantepin ya. Jadi kalau dibiarin itu nggak, sebenarnya itu bukan solusi yang benar ya. Harus ditinjau kita di penyakitnya apa problemnya. Nah, tapi yang jelas kalau udah lebih berat mestinya ke dokter lah itu aja. Kalau udah lebih sering keluhan itu dan apalagi cenderung makin menetap atau makin mengganggu, itu dia minta diperiksa lebih jauh lah. Oke, berarti nanti saya mesti ke dokter Viko. Nah, satu lagi, Franky. Soal HNP ini kan kambuh-kambuhan kadang-kadang. Iya. Ada beberapa gerakan atau tindakan apapun yang di sehari-hari itu yang bisa memperparah. Nah, itu juga perlu dikasih tahu karena kenapa? Teman saya yang kena HNP itu cukup banyak. Terutama di kalangan dokter gigi. Giginya HNP, Dok? Bukan, tapi pinggangnya. Karena gini, karena posisi kerja, Fik. Betul. Posisi kerja dia pada satu sisi terus dia begitu terus karena kan bangkunya dokter tuh nggak pernah pindah-pindah. Jadi kalau ke kanan terus, kalau kiri terus. Nah, itu yang kemudian membuat mereka pada waktu mereka sudah praktek lebih dari 20 tahun HNP jadinya. Saraf kejepit. Nih dengan profesi saya hampir sama nih. Apa? Saya kan supir akap. Kalau supir akap, dokter pernah lihat supir bis atau supir truk jarak jauh nggak? Pernah. Cara dia duduk gimana, Dok? Nyender. Jarang yang tegak begini terus. Dia mau nyari posisi enak. Nah, itu tuh salah satu yang rentan. Tapi kalau udah kena, ada beberapa gerakan atau tindakan yang harus dilakukan dengan benar supaya nggak kambuh. Nah, kebetulan ada dokter Viko yang kita tanya, kan kamu sebagai mantan ya alumni HNP. Nah, apa yang nggak boleh kamu lakukan itu loh. Gitu. Nah, pertama membungkukkan untuk pinggang ya, membungkuk sambil saya yang tadi itu termasuk yang pinggang kan dok ya? Iya. Jadi kalau mau mengambil barang di bawah ya atau mungut uang lah 100.000 misalnya, lebih baik tekuk lutut daripada tekuk pinggang. Nah itu dia Franky. Jadi kalau ngelihat uang kamu jongkok dulu baru ngambil. Oh saya lain dok. Apa? Tolong ambilin dong. Itu juga anti. Yang sering juga adalah yang menggunakan HNP pas gendong cucunya datang, langsung dia membungkukkan pinggang sambil ngangkat. Itu bebannya tinggi. Jadi lebih baik dia jongkok. Nah kalau lututnya ada keluhan juga gimana? Misalnya oma-oma sudah ada pengapuran, ya udah orang lain yang ngangkatin dan sebagainya. Ini ada satu lanjutannya, bukan lanjutan. Jadi gini dok, saya kan kebetulan di rumah tuh paling ganteng. Karena yang lain tuh perempuan. Saya cuma laki-laki sendiri di rumah. Nah, terus kemudian pertanyaan saya adalah, kalau saya ngangkat barang nih dok, yang agak berat sedikit, nggak usah yang berat, agak berat sedikit itu langsung berasa sakit. Oh iya. Nah, itu nggak boleh juga. Yang mengundang itu gendong cucu, dorong lemari, galon air, tabung gas. Nah itu yang ini.
umumnya olahragawan lebih tahan. Misalnya otot perutnya six pack ya. Kenapa? Karena otot perut six pack ini otot yang kuat ini, lingkar pinggang ini merupakan korset alami. Dia melakukan stabilisasi dari luar. Amit-amit jangan sampai dioperasi sehingga perlu stabilisasi dari dalam ya. Itu ada indikasinya nanti kita bahas. Nah, kalau stabilisasi dari luar adalah kalau yang alami adalah otot yang kuat ya, otot perut, otot pinggang. Tapi kalau misalnya tidak, belum sempat latihan dengan bagus udah keburu sakit, pakai korset dari luar. Itu alat bantu sama kayak kacamata. Boleh tuh ya? Artinya boleh. Pakai korset itu ya? Boleh, sama aja. Pemain bulu tangkis belum cedera, tapi untuk supaya menghindari cedera pakai penyangga lutut, ya boleh saja. Pakai wrist support, elbow support atau shoulder support, knee support preventif. Juga. Ya. Atau orang nyetir jarak jauh pakai korset, rasanya pasti lebih safe. Atau ke pesta pakai korset wanita ya, biasanya rasa percaya dirinya jauh meningkat itu. Nah, ini pakai korset juga harus saya pertanyakan nih sama Dokter Viko. Di perut atau di pinggul atau di pinggang? Tergantung lokasi cederanya di mana. Tergantung itunya ya. Iya, kalau HNP L4-L5 katakanlah situ ya posisikanlah kira-kira yang level cedera itu di tengah. Oke. Jadi terjaga gitu ya. Ini korset kan ada juga pemanasnya juga tuh Dok, kadang-kadang saya bisa tahu. ya. Ada yang pakai magnetnya, terus ada yang pakai batu apa gitu loh. Saya banyak tuh korset, model-model beli di Cina ada, beli di Singapura ada. Jadi cuman kadang-kadang ya itu. Kenapa nggak dipakai? Nggak ngerti. Bukan Dok. Kalau kita pakai buat makan bikin kita makannya jadi sedikit. Ya. Ganggu perut. Kalau itu nggak bisa dibantah Pak. Nggak enak pakainya. Jadi ya biasanya kalau saya perjalanan cukup jauh atau saya keluar negeri gitu ya, baru saya pakai karena itu cukup lumayan membantu tuh. Iya. Nah, tadi ada satu yang belum disebutin sama Apa? Dr. Viko. Nggak boleh ngangkat istri kalau istri lebih dari 40 kilo berarti. HNP kambuh. Jangankan istri Dok, Miko aja. Dulu saya kalau waktu masih Miko masih kecil Dok, masih paling belasan kilo. Itu masih seangkat tuh. Seneng banget mereka diangkat sama saya tuh. Sekarang saya udah gak kuat, 45 kilo. Udahlah. Jadi saya pegang tangannya dua tuh, saya suruh dia jalan. Iya. Nah Dok, ini kalau Dokter Jaya selalu katanya benar-benar tidak berhubungan nih. Pertanyaan yang dengan penyembuhan tadi. Apa yang terjadi kalau kita melakukan suatu gerakan yang kelihatannya kayak gerakan fisioterapi, tapi ternyata itu gerakan yang bukan dianjurkan untuk penyakit itu. Akibatnya apa tuh Dok? Misalnya contoh nih Dok, sekarang kan saya nonton banyak banget tuh di orang ngajarin HNP gerakannya nggak boleh begini, nggak boleh begini. Tapi ternyata misalkan itu bukan gerakan yang seharusnya dilakukan. Itu akibatnya ada nggak? Iya. Jadi salah belajar. Iya. Jadi prinsipnya gini, kalau HNP itu ada massa itu berupa bantalan tulang, shock breakernya lah antara ruas tulang dengan tulang itu ada breaker bantalan. Cuman kadang-kadang kekenyalan itu berkurang, jadi harusnya kan membal. Tapi dia begini ketekan, neken ke belakang, neken sarafnya. Itu yang disebut HNP. Nah, pada biasanya kekenyalan itu berkurang, aus, atau memang pekerjaannya sering angkat berat. Suka diprotes, itu kuli bangunan itu ngangkat-ngangkat kok nggak sakit pinggang. Nah, saya aja yang peniup trompet udah. Nah, itu ada tempat lemah atau tidak? Sama aja hernia di lipat paha misalnya. Kalau ada tempat lemah, boro-boro ngangkat, nangis saja, bayi nangis, saya muncul hernianya. Nah, karena memang ada tempat lemah di situ, locus minoris istilahnya. Begitu juga di tulang belakang. Karena bantalan dan bantalan itu sebenarnya ada pagernya. Ya, kalau bahasa Latinnya ligamentum ya, dia menyangga supaya dia jangan keluar, nggak balik lagi, begitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kok sakit pinggang yang menjalar ke kaki. Pikirkan HNP. Selain faktor yang lain ya. Yang lain tuh misalnya apa? Ya kalau jatuh tulang pinggangnya ada yang retak, ya pasti sakit pinggangnya menjalar ke kaki. Kemudian kalau enggak tulang dengan tulangnya bergeser, itu sakit pinggangnya menjalar ke kaki. Tapi kalau enggak ada sebab
yang ini tapi misalnya ngangkat pekerjaan, twisting, ya lagi nah gitu ya. Ciri khasnya menjalar. Ciri khasnya itu menjalar. Menjalar. Itu pasti Kemungkinan besar. HNP. Nah, kalau sakitnya setempat aja, bisa otot. Otot di situ lah ya. Sakitnya setempat aja, pagi bangun tidur, habis itu gerak-gerak dikit enak, itu pengapuran lah. Ya, biasanya klasiknya begitu, kata kuncinya. Dok, ini kan saya sering lihat animasi HNP. Ini anggaplah kita punya ruas-ruas ini. Terus kemudian ada tonjolan begini nih. Katanya seperti itu, Dok ya. Diskus intervertebralis. Iya. Pertanyaan saya adalah, ini kan antara ruas-ruas ini kan yang nonjol ini, kalau kita melakukan stretching ke atas, kan kira-kira dia tuh bisa renggang gitu, Dok ya? Iya, bisa betul. balik lagi nggak tuh, Dok? Iya. Dianjurkan nggak? Atau boleh nggak seperti itu? Dianjurkan. Dia bergelayutan di segitu, itu bagus karena berat tubuhnya yang menarik ke bawah. Oke. Kalau di modalitas fisioterapi, traksi, ditarik. Berbaring, ya, tarik, lepas. Ditariknya pakai apa ya? Alat-alat, namanya traksi lumbal. Traksi. Tapi ada cara mainnya juga sih ya. Berat badan berapa, awal mulai berapa, besoknya nggak apa-apa, naik 1 kilo, sampai kira-kira kalau beban maksimal setengah berat badan lah. Semoga sebelum sampai beban tarikan separuh berat badan, umumnya keburu sembuh. Tapi yang diharapkan bukan hanya sembuh bebas keluhan, tapi juga jangan kambuh. Jangan kambuh dengan cara gimana? Berenang, back exercise, pakai korset, preventif. Korset banyak, cuman itu kayaknya yang tadi itu boleh dicoba. Nah sekarang ini korset itu sebagai pengaman dan pengingat. Nah satu Frankie, kan kamu pernah ngalamin, lagi jalan-jalan, pinggangnya kambuh. Apa yang kamu lakukan? Dan kamu berhenti. Terus duduk. Kalau bisa berbaring, karena kalau baring tekanan hilang. Jadi kalau duduk ini berat kepala kita sampai pinggang memberi tekanan pada diskus intervertebralis tersebut. Kalau baring, semua beban jatuh ke tempat tidur. Berarti kalau orang yang postur badannya labu bagus ya. Atasnya kecil, bawahnya gede. Oke, terus benar nggak tuh yang saya kerjain kayak gitu tuh? Duduk, betul. Benar ya? Ada anjuran yang lebih baik tadi dokter bilang, berbaring. Itu. Iya. Karena sering kali saya ngomongin orang, saya udah baik-baik gitu, tapi jalan-jalan gue gitu, tiba-tiba kambuh lagi, mesti ngapain gitu lah itu. Jadi kadang orang ada yang dogmanya salah. Kalau sakit harus dilawan. Makin enggak. Kita harus hargai ada lonceng dari tubuh kita. Ada sakit, berhenti. Nah, saya sih sebenarnya kayak gitu harus saya pakai buat kesempatan juga tuh, terutama kalau lagi ke mall. Saya nggak ada duit HNP, tapi kalau nemenin istri jalan di mall capek. Jadi HNP juga. Jadi saya bilang, saya nunggu di situ. Makanya di beberapa negara di Eropa tuh khusus di mall-mall itu disediain tuh escort tuh untuk si suami. Jadi istri belanja, suaminya ada yang nemenin gitu loh. Loh itu laku ternyata Frankie. Betul. Tapi yang tadi tuh yang ditarik-tarik itu tuh saya pengen nyoba. Traksi ya? Ya, traksi itu ini. Kalau misalnya yang bisa dilakukan di rumah, ada palang yang cukup kuat lah. Jangan sampai pegangan terus jatuh ambrol jatuh. Kita itu gini aja ya. Kita pakai kekuatan sini nih. Kalau mau masuk akabri malah angkat badannya full up ya. Gedein harus bisa berapa? 16 kali ya kalau nggak salah masuk. Waduh. TNI ya. Nah, sekarang saya mau nanya satu hal, Viko. Ada beberapa orang yang kemudian ditawari suruh operasi. Sebenarnya indikasi operasi kepada HNP kapan sih? Indikasi operasi kapan yang masih bisa diobati sama dokter rehab medik gitu? Kalau ada kelumpuhan. Kalau ada kelumpuhan. Lumpuh yang istilahnya orang nggak bisa gerak sama sekali itu, Dok ya. Suruh ngangkat. Nah, barangkali perlulah itu rilis. Salah satu pertimbangannya ya. Jadi disebutnya defisit motorik yang cukup progresif lah. Berat. Mula-mula bisa, lama-lama kok berat. Lama-lama bisa begini. Sekarang geser-geser bisa. Wah itu. Yang kedua defisit sensorik. Dicubit istri nggak berasa. Wah itu tanda-tanda itu. Sempet saya ngalamin. Wes. Waktu awal-awal itu saya kejadian kena HNP itu, Dok. Ditusuk pun nggak berasa.
Kan biasanya dicubit. Saya bilang akhirnya saya iseng. Saya selalu orangnya iseng kan. Saya tusuk pakai jarum. Nggak berasa. Nggak rasa. Sekarang sih udah berasa. Yang ketiga, nggak bisa nahan buang air besar, nggak nahan bisa buang air kecil, atau tidak berasa. Itu biasa, itu cukup serius lah. Biasanya saya jarang yang dapatkan yang sampai sudah tahap begitu. Biasanya udah keburu inilah. Itu Ya, jadi itu ini. pertimbangannya itu bisa dilakukan kita mulai mikirin operasi ya. Iya. Tapi kalau misalkan masih bisa seperti itu, dokter pasti anjurkan ya pakai rehabilitasi medik seperti ini Saya aja. punya pengalaman. Ada pasien datang dari jauh lah, dari Papua lah, kena HNP. Datang terus kemudian periksa, wah udah direncanakan operasi loh. Dia sambil itu dia fisioterapi. Pas hari operasi udah bebas keluar. Nah itu kan rahmat Tuhan. Iya. Doanya kuat. Bukan dok, Ya. itu rasa takutnya dioperasi lebih menyembuhkan, sama seperti saya. Saya sering kali kan divonis sama teman-teman karena saya tremor, karena saya sering keringatan gitu, jantung loh. Begitu saya periksa ke dokter jantung, you nggak jantung, you punya banyak pikiran di sini. Nah biasanya operasi kan bukan suatu hal yang main-main, jadi biasanya perlu yakin ya. Nah, pertama biasanya MRI. Itu bisa melihat anatomi secara detail. So far MRI itu adalah peta yang resolusi cukup bagus, bisa kelihatan lah HNP-nya lokasinya di mana dan seberapa besar penekanan tersebut lokasinya. Jadi jangan nanti operasi masih nyari-nyari. Udah tahu lah lokasinya. Itu parah tuh dok kalau nyarinya salah lagi Frank. Kayak orang hilang duit. Bukan hilang duit. Dia cari-cari kok nggak cari duit juga nggak ketemu katanya. Itu udah malam maghrib Frankie. Nyarinya sebelah situ. Emang hilangnya sebelah situ. Pokoknya nyarinya sebelah situ. Sini gelap. Itu salah. Cari yang terang. Ya, tapi memang saya paling takut sih kalau operasi itu paling takut. Operasi mungkin kata terakhir lah. Kalau indikasinya memang ya tidak bisa tidak ya barangkali ada cara yang lain yang mungkin memang ada risiko tapi juga ada biasanya prinsipnya gini lah, manfaat sama risikonya besar mana gitu. Iya. Atau kadang-kadang gini, saya pernah juga pertanyaan pasien, dok kalau dokter jadi saya dokter pilih operasi. Saya bilang nih lihai juga nih pasien. Enggak, tapi itu memang ini pertanyaan yang tadi saya bilang tuh waktu dokter ditanya mau masuk apa, kenapa mau masuk apa rehab medik. Pertanyaan. Nah, pemeriksaan yang kedua biasanya EMG ya. Jadi kalau anatominya dilihat dari MRI, magnetic resonance imaging, jadi pemeriksaan radiologi yang canggih bisa ketahuan penampakannya lah ya. Kalau EMG, elektromiografi, dia mengecek kecepatan hantar saraf dan sebagainya. Ya katakanlah misalnya di kaki ya, plexus nervus ischiadicus, ya, dicek. Oh ya benar nih, indikasi operasi. Biasanya begitu ya. Karena biar yakin dulu, jadi ya cukup serius, cukup mengganggu, cukup kuat indikasinya. Tapi ini karena HNP saya udah ditanya terlalu banyak, saya ngerinya lupa. Tapi saya mau nanya, tadi kan dokter bilang yang berobat ke dokter bukan cuma orang dewasa nih. Banyak juga anak-anak yang mengalami gangguan developmentnya tadi ya. Delayed development and ciri-cirinya dok, supaya misalkan gini, kan kalau kita punya anak tuh harapan kita untuk supaya anak kita tuh jadi sehat ya, normal. Ciri-cirinya orang-orang anak-anak tersebut yang harus dilakukan pemeriksaan melalui ke dokter Viko seperti itu. Jadi itu seperti apa? Biasanya dengan pengamatan ya. Anak saya belum bicara katanya. Wah, ada orang yang bilang kalau anak yang cepat motoriknya lah ya. Kan katanya kalau gitu, jalan sama ngomong tuh gantian ya. Iya, ya itu mungkin mitos ya. Mitos. Tapi kalau saya selalu bilang begini, kalau sampai umur 2 tahun belum ya itu udah lampu kuning. Kalau sampai 3 tahun ya lampu merah. Kalau bisa 2 tahun kok belum banyak ngomong, coba periksa. Apakah telinganya ada masalah? Kalau dia nggak dengar, gimana mau harapin apa yang keluar? Oke. Nah, ciri khasnya gangguan pendengaran dipanggil dari belakang nggak nengok.
Kalau yang ekstrim ya, kok ada petir nggak takut? Wah ini kayaknya ada something wrong lah ya. Codar gitu. Berani banget nih anak gitu ya. Atau datang klakson, dia nggak ini barangkali ya, tapi pastikan kalau anak kecil gimana ngecek pendengaran? Oh, dokter THT punya alat namanya BERA, Brainstem Evoke Potential. Jadi bisa ketahuan ini dia tuli. Jadi apa enggak? Artinya kita melihat dari sisi kenormalan ya, kenormalan anak tersebut perkembangannya ini di luar normal gitu ya. Iya. Di bawah normal. Biasanya kita bedakan apakah tuli hantaran ya, misalnya bisa banyak kopok ya, banyak kotoran telinga bisa. Tapi kalau tuli saraf. Nanti dokter THT lah yang. Tapi yang seperti itu kan bisa ditangani juga sama rehab medik seperti dokter Viko. Yang mana yang bisanya? Oh gini, kalau terlambat bicaranya, kita stimulasi ya. Tapi kalau memang ada gangguan pendengaran, mungkin butuh alat bantu dengar. Jadi kalau memang tadi organis ya dok ya. Jadi pakai alat bantu dengar dulu, adaptasi dulu. Karena alat bantu dengar itu semua suara jadi keras. Jadi biasa anak nggak betah. Jadi kita mesti adaptasi dulu. Ya artinya pasien ya perlu adaptasi dulu. Saya selalu menghiburnya begini ya, Bu. Memang pertama nggak enak Bu. Tapi nanti lama-lama dia bisa memilah. Sama seperti ibu, kalau misalnya lagi di rumah terganggu dengan suara berisik dari tetangga, ya bisa merasa itu ini. Tapi kalau ibu merasa bahwa itu it's okay lah, atau misalnya suara burung, suara itu merdu dan sebagainya, akhirnya ibu mencari. Kalau lagi pacaran kan kadang kita mau yang lain orang ngomong, sebenarnya kita tetap bisa menyaring ya. Yang mau kita dengar adalah suara partner kita. Nah, akhirnya lama-lama itu suara latar biasanya jadi tersingkirkan lah. Jadi pakai alat bantu dengar itu butuh proses. Ada yang cepat, ada yang lambat. Terus baru dari situ sesudah itu kalau dia udah mampu dengar, ya baru bisa kasih instruksi. Selalu dipilah dulu. Dia nggak bisa bicara, apakah gangguan di sentral, alat penerima, atau printer, alat bicara, ya misalnya langit-langit itu terbelah lah, tongtai, lidah ini di bawah lidah kan ada frenulum ya. Kalau bahasa Latinnya itu frenulum itu tali kekang, yang dipegang oleh sais, tali frenulum, ya. Ada yang sangat erat sehingga lidah ini untuk bilang huruf T, ujung lidah mesti kena langit-langit. Kalau frenulumnya ketat, tongtai istilahnya, tong lidah bahasa ini, TIE ikatannya. Mau ke atas T bilang nggak bisa, bilang huruf T, TDN itu lidah mesti kena langit-langit. Paling gampang konsonan adalah B, P, M, bibir ketemu bibir. B, P, M. Makanya mama, papa, bibi, ibu, duluan. It is so easy lah. Energinya paling ringan. Tapi kalau ada anak dok 10 menit kemudian lupa dok, sering lupa tuh bisa diobatin. Itu ditelah dulu tuh masalahnya apa ya. Ada sih dok bisa rentang memorinya yang sering lupa tuh dok. Iya. Jadi kalau menurut teori ngajarin anak bilang papa itu lebih gampang dibanding nyuruh dia manggil ayah. Ya dari dasar itu ya. Jadi makanya mama itu lebih mudah. Lebih parah lagi kalau bunda ada huruf D yang mesti dia ke atas ya. Yang lebih parah lagi kalau bapaknya ngajarin bukannya papa, mama, papa, tante, kok jadi tante gitu ya. Jadi T jadi lebih susah tante kan. B, P, M itu satu hal yang menurut secara kedokteran ya lebih gampang untuk dilakukan ya. Iya. Konsonan bilabial B2. Labial bibir lah ya. Berarti kalau orang Betawi gampang dia nyebutnya babe. Ya kan? Babe itu ada B-nya 2 tuh. Iya. Terus kalau makanan, kalau daging yang lebih gampang apa? Ya nggak halal cuman dok. Pakai saya diem. Gitu. Oke, nah jadi ini intinya mulai dari kecil sampai ke orang dewasa sampai ke orang manula, ini sebenarnya rehab medis ini cukup diperlukan dok ya. Iya, jadi biasanya
kalau saya prinsipnya begini, Bu, masalahnya apa? Di mata ibunya. Di mata ibunya masalahnya apa? Karena kadang-kadang masalah di mata ibu dengan di mata kita bisa beda. Iya. Kemudian saya selalu memilah. Kadang-kadang cenderung orang melihat defisitnya. Anak saya belum bisa begini, belum bisa gini. Itu nggak apa-apa, boleh. Itu kita memudahkan buat list of problemnya ya. Tapi sekarang kita mulai kalau dari rehab medik itu selalu nilai yang masih ada itu adalah aset. Ya misalnya pasien stroke, aduh saya nggak bisa gini. Oke. Yang ini bisa take over pakai fungsi yang ini. Jadi selalu berpikir aset. Kita stimulasi. Kalau nggak bisa ini ya modifikasi, adaptasi lah. Nah itu yang suka dilupakan. Nah memang perlu kebesaran hati ya buat pasien maupun keluarga untuk menerima kadang-kadang ya ini masalahnya ada, tapi kita coba selesaikan. Tapi terus terang saya selalu nggak berani janji hasil. Nggak berani janji hasil. Kalau kebidanan kan spektakuler ya. 9 bulan keluar. Iya. Kalau saya bilang kita cobalah. Memang hasilnya tentu bervariasi. Tapi logikanya kan masuk terus tuh. Kalau saya sih jujur aja dok, kalau kalian berobat itu adalah melihat daripada logika. Logikanya di beginin. Kalau di logika saya nggak masuk di logika, saya nggak mau berobat yang itu. Nah ini yang tadi dokter Viko sebutin tuh logikanya menurut saya masuk semua ya. Dan pertanyaannya berikutnya adalah di sini kan ada dokter dan ada pembantu dokter, asisten dokter yang disebut fisioterapis. Ya dok ya. Nah apa kalau kita berobat langsung kepada fisioterapis tanpa melalui istilah tadi yang dokter awal tadi apa lakukan assessment ya. Assessment. Itu kalau kita langsung, ini bukan artinya menyepelekan tugas dokter, kita nggak ngerti prosedurnya. Tahu-tahu ditawarin sama seorang yang pernah ditangani sama seorang fisioterapis. Dan sama yang melalui proses yang benar, lewatin asesmen dari seorang dokter fisioterapis, ya, dokter rehabilitasi medik. Itu perbedaan yang mendasar dari kedua jalan tadi apa tuh dok? Ya. Kalau ya sama aja lah gini, di rumah sakit ada dokter kandungan, ada bidan. Ya, tapi kalau misalnya ke rumah sakit ya diperiksa sama dokter dulu, kemudian ini harus normal. Mungkin kalau dokter kandungannya, ayo boleh deh nanti ditolong sama bidan, oke lah. Gitu. Nah tapi tetap assessment-nya kan sama dokter dulu awal. Kalau misalnya ternyata ada penyulit, eklamsi, tekanan darah, sebagainya, tetap mungkin ada perhatian khusus. Kadang-kadang pasien rawat inap di rumah sakit ya, sesudah pulang dan sebagainya, satu dan hal dia kesulitan, rumah jauh, ada transportasi, akhirnya minta salah satu fisioterapisnya bisa nggak ada yang home visit latihan di rumah, ya itu oke kok, nggak masalah. Nanti kalau ada kesulitan fisioterapisnya bilang, kok nggak bisa juga ya gini-gini, nah nanti ada report, oke nanti coba kontrol deh. Nanti jadi artinya peran seorang dokter kan ini lebih penting. Iya, artinya nggak rebutan peran lah. Iya, nggak maksud saya bukan lebih penting gimana. Jangan sampai kita salah. Kalau seorang fisioterapis saja, dia kan melalui dari pengalaman dia nih dok. Tapi kan dia belajarnya kan tidak lebih luas gitu kan. Dia cuma fokus di situ. Tapi kalau seorang dokter, dia tuh lebih tahu. Oh ini penyebabnya ini gitu ya. Karena kan kayak tadi dokter bilang bandingannya dokter kandungan dengan seorang bidan. Dokter kandungan kejadian yang di luar daripada kebiasaan yang terjadi, dia udah tahu karena sempat pelajarin kan dok ya. Tapi kalau bidan kan cuman karena pengalaman yang biasa-biasa aja. Gitu. Nggak yang complicated lah. Ya, artinya seperti tadi dok ya. Jadi kalau kita mau lebih nyaman, sebelum kita lakukan pengobatan ataupun terapi kayak tadi, dia akses dulu sama dokter rehab medik ya. Daripada kita main ke dokter ya katanya lewat Google, udah kita cari penyakit kita ini, cari fisioterapisnya, nggak beres juga kan ya. Ya sama juga orang, aduh keluhannya gini, aduh daripada ke dokter coba deh ke apotek aja deh, nanya apotekernya. Ya terserah juga sih. Nggak, maksudnya masing-masing juga punya perannya. Punya peran. Masih punya perannya. Nah, dan
biasanya kalau dokter ini mikirnya gini, selain masalah lokal ya, masalah problem misalnya secara komprehensifnya gimana? Karena latihan itu kan perlu kemampuan kardiovaskuler yang bagus, ya, nah jangan itu sampai juga terganggu. Pasien pasca COVID kemudian banyak lendir, banyak ini, ternyata ada gula darah yang tinggi, ya tentu kan harus diperhatikan juga lah. Ya, jangan hanya kita melihat sepotong saja, tidak melihat manusia secara seutuhnya. Nah itu, ya. Jadi artinya pertanyaan saya udah lengkap dijawab tuh. Karena apa? Kita jangan cuma ngelihat cuman lokal. Ya. Kita lihat interlokal. Bukan dok. Nggak bercanda. Bukan interlokal dok. Import. Lokal lawannya import. Oke, nah jadi dokter Jaya ada mau nanya lagi nih, yang kalau saya sih yang tadi tujuan utamanya, bukan tujuan utama, yang bikin saya senang hari itu, wah banyak pengalaman untuk terapi saya punya HNP. Karena kan saya kan korban sekaligus pelaku. Dokter Jaya tuh mau nanya apa lagi tuh sama dokter Viko? Kayaknya sih udah cukup. Oke, dokter Viko. Atau dan dokter biasanya Viko juga ini apa, pasien kadang-kadang nanya, dok, makanan ada yang pantang? Saya bilang ya paling nggak jangan naik lah beratnya, kalau kurangin boleh. Saya bilang gitu. Ya, jadi secara kaitan langsung prinsipnya kalau HNP ada mekanik ya. Ya. Tapi kalau bobot tubuhnya makin naik kan kasihan juga beban di tekanan di pinggangnya. Nah, itu aja prinsipnya. Jadi secara langsung enggak, tapi saya kadang-kadang juga kalau harus turun 10 kilo. Ini kan lemas juga di pasiennya. Ya, jangan naik lah. Jangan Ntar turunin dikit-dikit sekilo 2 kilo. Ya, nanti itu biasanya kadang-kadang sebetulnya mau nyuruh dia nurunin berat badan, tapi mungkin dengan cara yang lebih soft ya. Kan agak terhibur kan, yang penting jangan naik padahal berikutnya kan, tapi sesudah itu turunin setengah kilo, 1 kilo. Nah, ini yang lebih apa artinya penjelasan dia tadi itu saya lihat masuk akal, karena saya HNP ini saya terserangnya pada waktu berat badan saya sekarang cukup lumayan berat gitu kan. Dulu waktu di angka-angka tertentu saya nyaman-nyaman aja, mungkin karena berat badan gara-gara COVID kemarin. COVID itu membuat berat badan saya naik cukup besar. Ya sampai di atas 80. Nah, itu kemungkinan istilahnya kan tekanan terhadap bobot ini sama ini kan neken terus ya. Saya harus balikin ke zaman dulu. Nah, paling pas memang tidak terlalu, segala yang terlalu kan nggak bagus ya. Terlalu kurus jangan, terlalu gemuk juga jangan. Kalau tipe badan ya yang sedang itu atletis lah. Artinya jangan piknikus, jangan terlalu krempeng, tapi juga jangan terlalu obesitas, terlalu berat. Kalau terlalu berat, itu biasanya ngundang osteoartritis lutut ya, pengapuran lutut. Biasanya lebih cepat menyerang pada orang yang gemuk karena tugas dia tambah berat. Jadi makin cepat dia aus. Tetapi kalau yang terlalu krempeng, biasanya cepat dimampirin oleh yang namanya osteoporosis. Nah, jadi pilihnya yang sedang. Kropos tulang, ya. Ketip angin jatuh nanti. Nah, prinsip yang kedua lagi, kalau dengan berolahraga, otot dan tulang akan makin kuat. Kok bisa? Nah, begini, katakanlah kita suruh gerakin gini kan, yang terjadi adalah otot kontraksi, relaksasi, ya. Otot ini akan membesar. Kita sebutnya hipertrofi fisiologis. Otot ini melekat pada tulang. Tulangnya mengalami tarikan-tarikan sehingga tulang jadi akan lebih kuat. Kenapa tulang kaki lebih besar dan lebih kuat dibanding tangan? Karena tugasnya menopang berat badan. Ada hukum Wolff ya. Jadi ada aksi, ada reaksi. Kalau kita banyak aktivitas, otot kita kuat, tulang kita jadi kuat. Kenapa tulang bisa jadi kuat? Karena otot itu melekat di tulang. Otot itu mengalami tarikan, lepas, tarikan, lepas. Otot akan membesar. Otot yang besar lebih kuat. Paha Maradona lebih besar dari paha Madonna. Adu lari menang Maradona. Ketahuan betul umur. Ya? Saya nggak iyain dok. Kalau saya bilang iya ntar ketahuan umur dok. Soalnya Madonna memang favorit saya dok. Ya, jawabannya bukan itu. Saya nggak pernah ngukur lingkar pahanya gitu. Bilang gitu loh mereka. Jadi it's a joke. Jadi ada satu kawan nih dok.
Dia nanya, penyanyi Hmm. favorit saya siapa? Saya kan tampangnya gini, terus kemudian saya bilang saya suka sekali dengan Madonna. Padahal Madonna itu bukan identik. Orang kenalnya adalah penyanyi yang urakan. Kok ada sih lu sukanya sama penyanyi urakan? Bukan tampang lu katanya. Loh, kan antara nyanyi, kemampuan nyanyi sama dia punya sikap kan beda. Emang Madonna seumuran kita? Ngetopnya kan tahun 80-an. Madonna itu. Saya ambil Holiday, Papa Don't Preach, ya kan, Like a Virgin. Lewes mantap. K-pop. Oh enggak. Ketahuan umurnya bohong. Loh bener K-pop dok. tuh Kalau saya umur tuh nggak boleh tahunan K-pop. umur tuh nggak boleh bohong dok. Cuman matematik baru antara tahun kelahiran sama umur itu nggak ada korelasinya sekarang. Oh gitu ya. Nah ada katanya umur ada macam-macam deh. Bener nggak nih? Coba dikoreksi kalau umur biologis ya. Ya. Biologis umur kalender ya. Enggak. Bukan. Kalau itu namanya kronologis. Kronologis. Oh, biologis itu kebugaran. Kebugaran. Terus umur spiritual. Umur Oh spiritual. enggak. Katanya kan kalau orang makin tambah umur, biasanya kesabaran di jalan, disalib, ya udahlah enggak. Kalau masih muda kan wah ngejar klakson macam Dokter gitu. lihat kan cara saya bawa mobil kan? Nah berarti kan benar yang tadi. Masih muda ya. Enggak, satu lagi umur biologis, umur kronologis, ada umur fantasi. Nah, kalau gitu no comment. Ya kan, dok? Jadi harus ada tambahan umur fantasi. Jadi artinya gini, banyak teman-teman saya tuh selalu ngomong gini, kita kan sudah tua. Saya bilang lo aja yang tua, kok mah nggak mau mikir tua? Karena kalau kita selalu berpikir kita tua, yang terjadi tuh, waduh, Pesimis ya. pesimis. Kalau saya selalu berpikir, ya ngapain mesti mikir tua? Makanya saya senang ketemu teman-teman SMA saya, gitu. Jadi muda terus ya. Memang muda kok. Enggak, tapi ada satu yang menarik nih ya, Fik ya. Saya tuh kenal sama seorang dokter forensik yang sangat terkenal di Amerika. Namanya Thomas Noguchi. Dia orang Jepang itu mah. Dia orang Jepang. Di Amerika ketemunya. Jadi profesor di Amerika. Profesor ya. Dia itu orang yang mengotopsi JFK. John F. Kennedy, Marilyn Monroe. Jadi orang-orang terkenal itu dia karena dia letaknya dari situ. Dia itu orangnya pendek. Dia ketemu sama saya umur 90-an, Fik. Sampai terakhir saya ketemu umur 95. Dia masih jadi presiden. Presiden dari WAML, World Association of Medical Law. Kesehatan. Nah, saya ketemu dia, saya ngobrol. Dia bilang, "Prof, kok masih semangat, masih mau jadi presiden segala macam?" Dia bilang, "Apa artinya umur?" Dia bilang. Orang Jepang umur 100 juga biasa-biasa aja. Orang itu mestinya, saya sedang berjuang, dia bilang. Berjuang apa, Prof? Saya mau berjuang supaya orang tidak didiskriminasi berdasarkan umur kronologis. Yang semestinya dia bilang, orang itu dipekerjakan ataupun dia terus berkarir selama dia masih sanggup. Saya masih merasa sanggup. Umur biologis. Dia bilang saya akan hidup sampai lebih dari 100 tahun. Itu loh, Fik. Jadi artinya memang itu soal umur. Umur itu adalah cuma angka. Sama juga Mahathir Muhammad kan. Dia jadi presiden kembali kan tahun 90-an sekian, 92 atau berapa. Jadi itu gitu. Makanya gitu, Frankie. Jadi umur itu memang nggak urusan dengan itu, tapi soal semangat. Pada saat orang udah nggak punya semangat, nggak punya tujuan, dan di situ dia udah tua. Gitu. Malu-maluin lah kalau kita disebut umurnya segitu terus kemudian udah nggak punya kemampuan apa-apa ya. Iya. Jadi gitu. Pak Harto waktu turun dia sebenarnya merasa masih sanggup ya. Tapi begitu turun langsung merosot ya. Smiling General. Yeah. Tapi gitulah, Frankie. Jadi jangan merasa tua. Enggak, ya udah. Enggak pernah merasa tua. Orang masih baru 22 tahun kok, Dok. Oke, Dokter Viko ada yang mau disampaikan lagi, Dok?
Cukup lah ya. Yang jelas nanti mungkin kalau nanti ada yang bertanya bagaimana bantu jawabin komen. Boleh. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Oke, terima kasih. Makasih Dokter Vito. Sama-sama. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.